Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, saya Nurul Hidayah dan rekan saya Nadia Munawaroh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implikasi nilai-nilai ibadah dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian agama Islam. Agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-107. Secara umum yang dimaksud dengan agama Islam ialah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling benar dan sempurna, serta agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Islam merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir pilihannya. Di dalamnya terdapat aturan dan hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat agar selamat dan bahagia di dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dzayna indallahil Islam. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-19. Baik, kita masuk ke definisi ibadah. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang. Yang pertama, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Definisi yang kedua, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang dohir maupun yang batin. Dan yang ketiga, menurut etimologi, ibadah secara bahasa yaitu berarti merendahkan diri serta tunduk. Kita masuk ke jenis kegiatan ibadah agama Islam. Dalam suatu pelaksanaan kegiatan ibadah, terdapat beberapa yang cukup beragam, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Adapun bermacam-macam ibadah dalam Islam dapat kami rangkai sebagai berikut. Poin pertama, ibadah dari segi umum dan khusus terbagi menjadi 2 macam, yaitu ibadah qosoh, yang artinya ibadah yang dimana aturannya itu ditetapkan dalam nas atau ditetapkan dalam dalil dasar hukum yang jelas. Contohnya itu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua ada ibadah ammah, di mana ibadah ammah itu semua perilaku yang baik yang dilakukan semata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu seperti bekerja, makan, minum, menuntut ilmu, tidur, dan lainnya. Sebab semua itu untuk menjaga kehidupan serta kesehatan badani dalam pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Poin yang kedua yaitu ibadah dari segi kepentingan perseorangan atau masyarakat. Dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada ibadah yang wajib atau fardu, seperti kita melaksanakan sholat, puasa. Terus yang kedua itu yang
ada ibadah istimai seperti zakat, haji contohnya. Poin ketiga yaitu ibadah dari segi tata pelaksanaannya. Maka dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ibadah jasmaniah dan ruhiyah. Contohnya seperti sholat dan puasa. Ibadah ruhiyah dan amaliyah. Contohnya seperti zakat. Dan ibadah jasmaniah, ruhiyah, dan amaliyah yaitu seperti berangkatnya kita ke Baitullah. Poin yang keempat yaitu ibadah dari segi bentuk dan sifatnya. Dibedakan menjadi 5 poin, yaitu ibadah yang berupa pekerjaan tertentu dengan perkataan dan perbuatan, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Poin yang kedua, ibadah yang berupa ucapan seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Poin yang ketiga, ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membela diri, menolong orang, mengurus jenazah, dan zihad. Yang keempat, ibadah yang berupa menahan diri, seperti ihram, berpuasa, dan itikaf atau duduk di masjid. Yang kelima yaitu ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, seperti membebaskan hutang atau membebaskan utang orang lain. Sekarang mengenai ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup setiap apa yang dilakukan, baik yang bersangkutan dengan individu maupun dengan masyarakat, adalah ibadah menurut Islam ketika ia memenuhi syarat-syarat tertentu. Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. Islam tidak menganggap ibadah tertentu saja sebagai amal soleh, akan tetapi meliputi segala kegiatan yang mengandung kebaikan yang diniatkan lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada peran dan fungsi sholat. Nah, sholat adalah suatu ibadah yang mengandung beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang menghancurkannya, maka dia juga telah menghancurkan agama. Nah, implikasi ibadah dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari di sini ada 5. Yang pertama, sholat dapat memberikan ketentraman dan ketabahan hati. Nah, sehingga kalau orang sholat tidak akan mudah kecewa atau gelisah mentalnya. Yang kedua, ada jika menghadapi musibah dan tak mudah lupa daratan jika mendapat kenikmatan dan kesenangan. Nah, jadi jika menghadapi musibah kita itu akan sabar gitu dan gak bakal lupa daratan, gak kayak lupa sama Allah. Dan jika kenikmatan ketenangan kita itu akan selalu bersyukur. Yang ketiga, ada mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan munkar sebagaimana menumbuhkan disiplin pribadi. Jadi kayak kalau kita selalu melaksanain sholat, kita itu akan dengan sendirinya ngejauhi perbuatan maksiat. Nah, yang keempat, ada dalam sholat kita dituntut untuk fokus dan selalu tepat waktu sehingga akan menumbuhkan rasa disiplin bagi setiap individu yang melaksanakan sholat. Jadi kita akan lebih disiplin ketika kita dengan rutin melakukan sholat. Yang kelima, ada menyehatkan fisik. Dalam gerakan sholat itu terbukti gerakan-gerakan itu membuat tubuh kita itu akan lebih sehat. Nah, ternyata manfaat dan fungsi ibadah dalam kehidupan itu nggak hanya berupa buat rohani, tapi juga dapat berupa manfaat untuk kesehatan fisik. Nah, yang selanjutnya ada
implikasi dari tiap ayat Al-Quran yang dibaca mengandung kebaikan di dalamnya. Yang pertama, ada Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia untuk menuntun kepada jalan kebaikan, kebenaran, dan keselamatan. Yang kedua, ada Al-Quran sebagai penyejuk hati bagi siapa saja yang membacanya. Yang ketiga, ada Al-Quran mampu memotivasi diri dan pemberi semangat. Dan yang keempat, ada Al-Quran sebagai sebuah peringatan besar dan teguran akan sifat dan perilaku manusia. Yang kelima, ada Al-Quran sebagai pelebur segala emosi dan amarah yang mampu mendamaikan dan memberikan ketenangan yang tidak dapat dilukiskan atau digambarkan seperti halnya yang terjadi pada Sayyid Qutb rahimahumullah. Dan yang keempat, ada Al-Quran sebagai sarana komunikasi diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta masih banyak lagi ya manfaat dari kita membaca Al-Quran. Nah, yang selanjutnya ada implikasi berzikir dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi zikir dengan lidah, pikir, perasaan, dan keyakinan maupun dengan perbuatan lisan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Di antaranya yang satu, meneguhkan iman. Dzikir merupakan sarana untuk selalu ingat kepada kekuasaan Allah, sehingga dengan sendirinya dapat berfungsi memantapkan iman. Dan dalam mengarungi kehidupan diperlukan pembimbing. Pembimbing di sini pemberi hidayah ke arah jalan yang lurus. Oleh karena itu, ingatlah kepada Allah dengan cara berzikir agar lebih dekat sama Allah, karena hanya Allah lah yang dapat memberikan hidayah. Yang kedua, fungsi zikir sebagai sumber energi akhlak. Nah, zikir dapat menjadi sumber energi akhlak, dan bila zikir telah demikian adanya, maka orang itu akan menjadi manusia yang baik, berbudi luhur, dan dijamin masuk surga. Yang ketiga, ada terhindar dari bahaya. Nah, ketika ingat kepada Allah akan terhindar dari bahaya karena mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah. Salah satu contohnya adalah ketika peristiwa Nabi Yunus yang tertelan ikan. Nah, dalam keadaan yang sangat gelap di malam hari, di perut ikan dan di dalam laut, beliau tetap ingat kepada Allah dan Allah menyelamatkannya. Yang keempat, ada mendatangkan nikmat dan rahmat. Nah, bagi orang yang selalu berzikir mengingat Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan melimpahkan nikmat dan rahmatnya serta akan dilapangkan hidupnya. Yang kelima, ada penentram jiwa. Pada saat seseorang mengalami kegelisahan atau kegoncangan jiwa karena menghadapi banyak masalah duniawi, maka obatnya ialah berzikir, maka akan tentram hatinya. Yang keenam, akan beruntung. Karena banyak zikir pula, kita akan meraih kesuksesan atau keberuntungan. Yang ketujuh, ada dosa kita diampuni ketika kita banyak berzikir kepada Allah. Nah, karena dalam zikir terdapat ampunan Allah. Ucapan kita yang berisi dosa semua akan diampuni dengan zikir, dengan lidah kita akan diampuni semua ucapan. Nah, yang selanjutnya ada hikmah ibadah. Yang pertama, tidak syirik. Yang kedua, kita memiliki ketakwaan. Yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Yang keempat, kita akan memiliki jiwa sosial. Yang keempat, kita tidak akan kikir. Yang keenam, insya Allah terkabul doa-doanya. Yang ketujuh, memiliki kejujuran. Yang kedelapan, kita akan berhati ikhlas. Dan yang kesembilan, kita akan memiliki kedisiplinan. Serta yang kesepuluh, sehat jasmani dan rohani. Yang selanjutnya ada dampak negatif tidak menjalankan ibadah. Yang pertama, kita tidak bisa mendapat anugerah dari Tuhan. Yang kedua, kita selalu dibayangi rasa ketakutan. Yang ketiga, kita mudah terpancing emosinya. Yang keempat, kita selalu menurut pada ajakan setan. Yang kelima, kita tidak bisa saling toleransi. Yang selanjutnya ada dampak positif menjalankan ibadah. Yang pertama, dampak positif dari menjalankan ibadah yaitu sesama masyarakat kita bisa saling menghargai sesama umat beragama. Toleransinya ada ketika kita saling menjalankan ibadah. Nah, yang kedua, terjadi kerukunan. Yang ketiga, semakin percaya akan adanya Allah. Yang keempat, semakin tidak percaya pada unsur-unsur yang berbau mistik. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.